Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kami kali ini, kami sudah bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan. Kami terima kasih sebelumnya sudah disambut dengan hangat di situasi di kantor Pak Kepala Dinas yang terhormat dan rada-rada dingin ini. Oke, terima kasih kembali atas pertemuan kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang pengen kami bincang santaikan dengan Pak Kadis terkait dengan kami membaca adanya program di Kabupaten Wakatobi ini yang dirilis dulu Aliana pada saat dilantik sebagai bupati. Ada salah satu namanya Merdeka Sehat. Yang ini tentu saja merupakan program yang menjadi tanggung jawab besar dari Kepala Dinas Kesehatan. Untuk diketahui oleh seluruh penonton yang ada pada hari ini, kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, Kepala Dinas Kesehatan ini sebelumnya, mohon maaf ini bertanya, Pak Kadis masuk dari periode sejak Aliana dilantik atau nanti di pergantian atau gimana? Sejak tahun 2017. Dari masanya bupati sebelumnya, kemudian di Pak Aliana juga kita masih diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program-program beliau, terutama di bidang kesehatan ini. Jadi dalam RPJMD kita dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini ada kan namanya Merdeka Sehat. Mau tahu dong apa yang ingin Pak Kadis sampaikan atau yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, apa itu program Merdeka Sehat? Mungkin bisa diterangkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry Majid yang sudah memberikan kesempatan kepada kami khususnya di Dinas Kesehatan yang mengurusi urusan kesehatan di Kabupaten Wakatobi. Tentunya ini suatu anugerah bagi kami agar salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan, terutama program Merdeka Sehat ini, agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Wakatobi. Tentunya program Merdeka Sehat ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026, tentunya di visi Kabupaten Wakatobi menjadikan Kabupaten Wakatobi sebagai kabupaten konservasi maritim yang sentosa. Sejalan dengan visi itu, tentunya peran kami di kesehatan juga mengambil bagian untuk mensukseskan Wakatobi sentosa ini. Jadi di salah satu program unggulan atau program prioritas dari Pak Bupati adalah Merdeka Sehat. Nah, ini adalah terjemahan dari 5 visi di dalam RPJMD kita. Tentunya visi pertama itu meningkatkan kualitas manusia, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas kesehatan hidup sehat. Tentunya kesehatan ini kita pahami adalah suatu investasi, maka kita bisa bekerja produktif apabila kita sehat. Jadi istilahnya kesehatan itu bukanlah segalanya, tapi segalanya tidak ada artinya kalau kita tidak sehat. Jadi program Merdeka Sehat ini merupakan salah satu program unggulan dari Pak Bupati yang merupakan ada beberapa program: Merdeka Emas, Merdeka Belajar, Merdeka Sehat, Merdeka Pangan, dan One Island One School. Di program Merdeka Sehat ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Dalam arti masyarakat Wakatobi akan lebih
memudahkan dan juga memurahkan, bahkan menggratiskan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini. Program Merdeka Seni Sehat adalah program kesehatan yang diluncurkan oleh Pak Bupati dalam rangka untuk meningkatkan akses masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional, yang efektif dan terjangkau oleh masyarakat kita. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik di sarana kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Itu intinya. Berarti memang Bupati kita ini pure untuk membangun Merdeka Sehat itu dari segi sarana dan prasarananya, kira-kira seperti itu. Iya. Karena apa yang sudah dialami oleh masyarakat kita yang ada sekarang ini, misalkan kan kalau Pak Kades tadi bicara mengenai akses dan sarana, kan sudah ada itu kira-kira sudah beroperasi kira-kira sudah 4 tahun lamanya mungkin ya. Iya. Antara Kendari dan antara Wanci dan Kendari bau-bau untuk pengantaran siapa yang sakit. Ya, itu siap. apakah masuk di ranah tugas Merdeka Sehat tadi itu yang dipikul oleh Pak Kepala Dinas atau seperti apa itu? Iya. Jadi Merdeka Sehat ini adalah tenaganya yang untuk menunjang program ini ada tenaga yang diberikan honor oleh daerah, yaitu 3 orang per desa. Ada bidan, ada perawat, ada tenaga kesehatan lainnya. Nah, mereka ini melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pencegahan secara dini, baik untuk melakukan screening kesehatan dan juga mendeteksi penyakit-penyakit lainnya yang ada di masyarakat, terutama juga di samping penyakit menular dan tidak menular, yaitu melakukan pemeriksaan PTM, namanya penyakit tidak menular, dan juga identifikasi penyakit-penyakit lain yang ada di masyarakat. Artinya untuk memudahkan intervensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi intervensi yang akan dilakukan itu akan lebih tepat sasaran. Karena program Merdeka Sehat ini dilakukan dengan melalui pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga Seperti apa itu? Pendekatan keluarga ini mereka melakukan pemetaan terhadap keluarga-keluarga, kemudian dilakukan kunjungan secara berkala, kunjungan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap rumah tangga. Penyakit yang ada di masyarakat di tingkat keluarga sudah langsung bisa dideteksi dan juga langsung diberikan kalau perlu bisa langsung diberikan tindakan atau diberikan obat pada saat itu. Kalau sekiranya membutuhkan rujukan, maka akan langsung dirujuk ke sarana kesehatan tingkat lanjut, baik ke puskesmas maupun juga ke rumah sakit ini. Saya ingin bicara mengenai pencapaian yang sudah dilakukan, pencapaian yang sudah digapai oleh Merdeka Sehat ini yang sudah menjadi bidang Pak Kades. Itu kalau dari segi pencapaian kira-kira sudah seperti apa? Atau sudah apa saja yang sudah dicapai dalam hitungan Pak Kades kalau dipresentasikan, kira-kira itu sudah berapa persen? Pencapaian yang dilakukan artinya program Merdeka Sehat ini dengan ditunjang dengan tenaga kesehatan sampai di tingkat desa, itu sejak tahun 2022, Oktober 2022. Berarti 3 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, ya. Sudah berjalan, dan juga tentunya dalam perjalanan waktu sambil kita melengkapi alat-alat yang dibutuhkan untuk agar pemeriksaan kesehatan di keluarga ini lebih tepat, sehingga Pak Bupati juga mendukung dengan mengadakan fasilitas untuk digunakan oleh tenaga Merdeka Sehat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, seperti contohnya, seperti tensi, kemudian pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, dan juga termasuk pemeriksaan kesehatan secara umum. Jadi saya ingin, rasanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades itu mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tahu lebih jauh lagi terkait pencapaian itu.
Ya. pencapaian baik dalam segi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun yang akan dilakukan ke depan? Tentunya kalau capaian yang kita lakukan melalui program Merdeka Sehat ini, yang tadi saya sampaikan adalah melalui pendekatan keluarga, identifikasi penyakit di tingkat keluarga, ini adalah salah satunya adalah indeks kesehatan keluarga. Indeks kesehatan keluarga. Indeks kesehatan keluarga ini yang diukur tadi ada 12 indikator. Nah, jadi keluarlah indeks kesehatan keluarga. Pada tahun 2021 indeks kesehatan keluarga itu 17% ya, 17% ini kita persentase. Meningkat di tahun 2022, meningkat lagi menjadi 19%. Dari 17 menjadi 19%. Berarti 2%. 2% kenaikan indeks kesehatan keluarga. Kemudian di tahun 2023 menjadi 25,5 ya persen indeks kesehatan keluarga. Sampai detik ini, sampai tahun ini. Dan tahun 2023. Oh, 2023. Dan tahun ini nanti di akhir tahun lagi baru diberikan penilaian lagi. Baru kita lakukan survei untuk menilai indeks kesehatan keluarga. Tentunya pencapaian ini atau peningkatan ini adalah merupakan hasil kerja-kerja, juga termasuk di dalamnya adalah tenaga Merdeka Sehat ini. Ini program Pak Bupati. Sebenarnya cukup signifikan mendongkrak indeks kesehatan keluarga. Di samping itu memudahkan masyarakat dan memurahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada hari ini yang dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, artinya gratis di masyarakat, tapi dibayar oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat yang sudah sampai di tahun 2022 itu masih kisaran 92%, 92% yang dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Dalam arti masyarakat tidak membayar ke fasilitas, tetapi pemerintah lah yang membayarkan oleh pemerintah kabupaten. Di tahun 2023 itu kita sudah 98%. Nah, 98% dijamin oleh pemerintah daerah. Nah, jadi harusnya tidak ada lagi masyarakat, keluhan masyarakat atau masyarakat ragu-ragu ke fasilitas pelayanan karena mereka sudah dijamin, sudah dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya, tapi berarti kalau misalkan ada satu pasiennya, itu berlaku hanya untuk pasien yang dirujuk atau bagaimana? Bukan yang dirujuk, untuk memperoleh pelayanan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di pusu, poskesdes, di puskesmas, sampai ke rumah sakit itu biar bukan rujukan pelayanan umum. Nah, masyarakat yang artinya sudah ada kartu BPJS-nya dan yang dijamin oleh pemerintah daerah itu sudah 98% saat ini. Jadi 2%-nya ini adalah tentunya ada error data. Ada yang data double, ada yang jadi berarti boleh dikata ini sudah hampir 100% lah. Ya, sebelum dikata sudah 100% memperoleh masyarakat pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan. Kalau termasuk juga ini pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan itu misalnya masyarakat kita yang dirujuk dari Binongko, Tomia, Kaledupa, maupun dari yang ke rumah sakit kabupaten maupun yang ke rumah sakit di luar Kabupaten Wakatobi, itu juga sudah dibiayai oleh Pemda. Masyarakat tidak mengerti. Dalam arti fasilitas kita sudah memadai juga untuk merujuk pasien dari Wakatobi ke luar Wakatobi. Misalnya dari wilayah Wangi-Wangi atau dari rumah sakit ke rumah sakit Bau-Bau atau rumah sakit, sudah ada speed ambulans laut yang bisa untuk merujuk pasien. Dalam arti rujukan ini adalah berdasarkan indikasi medis. Indikasi medis yang ketika tidak bisa ditangani
di fasilitas kesehatan yang ada di Binongko, Tomia, Kalidupa, maka dirujuklah ke fasilitas tingkat lanjut ke rumah sakit dengan gratis, artinya dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya, tentu saja dalam apa yang sudah menjadi pemaparan Pak Kandis itu, saya bisa menarik satu benang merah bahwa pure daripada kesehatan dari Merdeka Sehat ini adalah bagaimana membawa masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk sehat. Jadi ada dalam yang sudah juga kita dengar ini, ada Wakatobi sehat itu. Iya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi itu tentu saja adalah untuk mencapai cita-cita bahwa masyarakat seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi itu harus ada jargonnya Wakatobi emas. Jadi apa yang sudah menjadi di tahapan itu yang sudah dipresentasikan tadi oleh Pak Kandis dalam yang baru saja dipaparkan itu, apa yang menjadi tahapan-tahapan itu? Tahapan untuk mencapai Wakatobi sehat itu, apakah sudah yang dipaparkan tadi atau masih ada hal lain lagi? Iya, ya tentunya komitmen Pak Bupati sangat besar, artinya dukungan beliau terhadap pelayanan kesehatan ini. Jadi dari kondisi-kondisi tersebut harapan kita ke depan adalah bagaimana masyarakat bisa hidup sehat, hidup sehat dalam dari tahapan-tahapan tadi yang melalui beberapa pendekatan adalah tujuannya adalah dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Wakatobi yang optimal dalam arti masyarakat kita sehat fisik dan sehat juga non fisik, atau sehat jasmani dan sehat rohani. Ya. Jadi harapan kita kepada masyarakat ini tentunya hal-hal yang mendukung tentunya program-program kesehatan yang diluncurkan oleh Pak Bupati ini, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Dalam arti kita semua bisa mencapai kesehatan yang optimal. Oke, terakhir untuk pertanyaan terakhir, apa ya sekarang bagaimana keberlanjutan daripada program Merdeka Sehat ini? Itu di tubuh dari Kepala Dinas Kesehatan sendiri. Saya kira keberlanjutan program Merdeka Sehat ini sangat kita harapkan. Kita harapkan ke depan akan lebih baik. Tentunya dalam dari waktu ke waktu kita lakukan perbaikan dan inovasi-inovasi untuk penyempurnaan atau perbaikan dari pelaksanaan program Merdeka Sehat ini agar ke depan lebih paripurna, lebih komprehensif program Merdeka Sehat ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan, khususnya mendekatkan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas agar masyarakat betul-betul memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan sesuai indikasi medisnya. Baik, terima kasih sudah menjamu kami, sudah menjawab seluruh kegelisahan kami. Pada akhir-akhir ini kan kami dihantui dengan kegelisahan bahwa ini harus ada yang menjelaskan terkait dengan apa yang sudah menjadi cita-cita dulu Pak Bupati. Paling terakhir Bang, mungkin bisa closing statement untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, untuk mengajak seluruh orang yang ada di Kabupaten Wakatobi ini untuk menjaga kesehatan atau seperti apa? Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi, kesehatan adalah investasi dan sangat mempengaruhi produktivitas. Ketika kita bisa bekerja dengan baik, ketika kita sehat. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat agar terutama meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat ini termasuk juga kesehatan lingkungannya, terutama ya janganlah membuang sampah sembarangan, harus dibuang pada tempatnya, karena ini akan mempengaruhi juga kesehatan. Kemudian masyarakat juga kita sampaikan agar
berperilaku sehat dan pola hidup, menjaga pola hidup yang sehat. Dan juga kepada masyarakat kita, jangan ragu-ragu, jangan takut memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Karena akan dibiayai gratis. Karena sudah dibiayai gratis oleh pemerintah. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau ada keluhan sedikit, secepatnya ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan kita. Nah, karena tidak perlulah ragu, takut atau untuk membayar, karena sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui BPJS itu tadi. Nah, saya kira harapan kita semua adalah tentunya untuk itu kita selalu menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat. Baik, terima kasih. Waktunya sudah kami diberikan kesempatan untuk datang ke sini. Lebih dan kurangnya apa yang kita perbincangkan hari ini mungkin dalam pertemuan selanjutnya mungkin akan kita pertajam lagi. Iya. Hanya ini masih menjadi langkah awal untuk mempublish apa yang menjadi keberhasilan dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Kesehatan. Tentu saja masih ada beberapa kali lagi mungkin, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk berdialog lagi. Siap. Ada baiknya mungkin dalam pertemuan selanjutnya kita akan lebih mempertajam diskusi-diskusi kita pada hari ini. Mungkin yang kami bisa sampaikan pada konten kami hari ini cukup. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakatobi sehat, Wakatobi sentosa. Siap.